warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Jatupatikawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya akan melakukan praktek uji kinerja layanan bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Baik, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini ya. Baik, tadi sebelum pada kesini ngapain ya? Ngobrol di kelas ya. Kemarin kalian sudah menyelesaikan ulangan akhir semester ya. Kira-kira kemarin bisa mengerjakan tidak ya? Bisa, alhamdulillah. Bisa ya. Oke, Ibu doakan semoga kalian nggak ada yang remedi. Amin. Dan semoga kalian juga naik kelas semua. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ada salah satu dari kalian yang bisa memimpin berdoa. Oke. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa bersama-sama mulai. Selesai. Oke, terima kasih Ageng karena sudah mau bersedia memimpin berdoa. Baik, supaya kita lebih akrab lagi, lebih enjoy lagi, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, mulai dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Nita Jatupatikawati. Saya biasa dipanggil Bu Jatu. Alamat rumah saya Desa Lorawetan, RT 1 RW 6. Hobi saya memasak dan traveling. Silahkan mau dimulai dari mana dulu, Naila apa Vina? Perkenalkan, nama saya Naila Hidayama, biasa dipanggil Naila. Alamat rumah Desa Payaman, RT 3 RW 5. Hobi menyanyi. Menyanyi ya. Oke, perkenalkan, nama saya Nafisa Pasha Faunia, biasa dipanggil Nafisa. Alamat rumah saya di Desa Megawon, RT 3 RW 1. Hobi saya membaca. Baca. Perkenalkan, nama saya Saskia Priya Putri, bisa dipanggil Lia. Alamat rumah saya di Desa Ploso, RT 1 RW 2. Hobi berenang. Oke, perkenalkan, nama saya Livia Kaila Fitria. Alamat rumah saya Desa Golang, RT 8 RW 4. Hobi saya memasak. Oke. Perkenalkan, nama saya Ageng Rizka Suhyanti. Saya biasa dipanggil, kalau di sekolah biasa dipanggil Ageng, kalau di rumah biasa dipanggil Rizka. Alamat saya di Mejobo. Hobi saya membaca. Membaca. Oke. Perkenalkan, nama saya Vina Hasna Elvina, bisa dipanggil Vina. Alamat Desa Bulang, RT 1 RW 6. Hobinya menyanyi. Oh, menyanyi ya. Baik, kalian sudah perkenalan semua. Sebelum kita ke tahap inti, gimana kita melakukan ice breaking dulu ya, supaya lebih akrab lagi, lebih enjoy lagi kegiatannya nanti. Gimana? Boleh ya? Oke. Nanti permainannya adalah judulnya bajak laut ya. Jadi kalian nanti mengikuti instruksi ibu ya. Kalau ibu bilang bajak laut mengendarai kapal ke kanan, berarti kalian ke kiri, lawan katanya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya kalian bisa konsentrasi, melatih konsentrasi kalian. Itu ya. Oke, menghadap ke ibu semua. Pegang pundak teman kalian. Bajak laut mengendarai kapal ke kiri. Ke kiri, ke depan. Bajak laut mengendarai kapal ke belakang. Ke depan. Ke kiri, ke kanan. Ke kanan, ke kiri. Ulangi lagi biar kompak ya, belum kompak berarti. Bajak laut mengendarai kapal ke kiri, ke kanan, ke depan. Ayo. Ke kanan, ke kiri, ke belakang. Sekali lagi ya, jangan salah ya. Oke, bajak laut mengendarai kapal ke kiri, ke depan, ke belakang. Ke kanan, ke belakang, ke depan. Wah,
jangan nggak fokus, yang fokus ya. Bajak laut mengendarai kapal ke kanan, ke kiri. Pelan lagi, yang fokus, yang kompak ya. Bajak laut mengendarai kapal ke kanan, Ke kiri. ke depan, ke belakang. Oke, oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, setelah ice breaking, gimana? Kalian sudah siap belum? Sudah ya. Baik, kalian sudah pernah mendengar istilah BKP tidak? Sudah. Apa itu BKP? Bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok. Ada yang pernah tahu artinya bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok itu berkomunikasi dengan kelompok dan saling mengenalkan satu sama lain. Oh ya, bisa. Terus ada yang lain? Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Iya, bagus. Terus ada yang lain, ayo? Kegiatan berkomunikasi antar kelompok. Iya, ya, kegiatan berkomunikasi antar kelompok. Ya, bisa jadi. Saling mencari atau berbagi informasi. Iya, bagus semua jawabannya ya. Jadi, bimbingan kelompok itu kegiatan pemberian layanan yang dilakukan secara berkelompok, di mana membahas suatu permasalahan umum yang bersifat memberikan informasi dan nantinya itu bermanfaat untuk anggota kelompok. Sudah paham ya? Sudah. Tujuan dari bimbingan kelompok yaitu membantu peserta didik mencapai tugas perkembangan secara optimal. Oke, sebelumnya Ibu itu ya buat kesepakatan waktu terlebih dahulu. Kira-kira nanti kita butuh berapa menit untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok? 30 menit kayaknya cukup. Oh, 30 menit. Gimana yang lain? Ya, setuju. Oke, berarti kita butuh waktu 30 menit ya untuk membahas di dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Di dalam bimbingan kelompok ada asas-asas yang perlu kita perhatikan ya. Di antaranya ada asas kesukarelaan, di mana asas ini kalian dengan sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Apa kalian sukarela dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela. Sukarela ya. Yang kedua ada asas yang namanya asas keterbukaan, di mana asas ini kalian harus saling terbuka, saling sharing, berpendapat mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. Dan yang ketiga ada asas yang namanya asas kerahasiaan, di mana asas ini kalian wajib merahasiakan semua percakapan yang kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Paham ya? Paham. Oke anak-anak, berarti kalian sudah siap ya ke pembahasan inti ya? Sudah. Oke, baik. Hari ini Ibu melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan mengangkat tema membiasakan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah ya. Dari kalian tadi sudah cerita ya kalau ada yang punya hobi membaca. Siapa tadi? Saya. Ageng sama Nafisa ya. Kalau Ageng sukanya baca apa Ageng? Aku berdongeng, novel, komik juga suka. Oh ya, dongeng, komik. Suka baca berita juga nggak? Suka. Oh suka. Tergantung beritanya hot atau tidak. Oh gitu. Gosip ya, berita Iya. gosip ya. Oke. Kalau Nafisa sukanya baca apa? Suka novel. Suka novel ya. Baik. Di sini nanti Ibu memberikan topik membahas topik ini karena apa? Karena daftar data hadir pengunjung di perpustakaan itu sangat sangat sedikit. Jadi Ibu mengangkat tema ini seperti itu ya. Terus nanti Ibu menggunakan teknik round robin, di mana teknik ini nanti ada yang bertugas sebagai notulis ya. Di situ tugasnya notulis berarti merangkum semua percakapan atau pembicaraan yang kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini ya. Terus yang tidak bertugas sebagai notulis, dia akan bisa mengutarakan pendapatnya dalam kegiatan ini. Paham ya kalian? Oke. Jadi nanti Ibu
berikan kertas selintingan. Ini sudah ibu siapkan kertas selintingan ini. Nanti ada yang mendapat nomor 1 sampai 4, dia berarti bisa mengutarakan pendapatnya. Yang 2 ini kertas kosongan, di sini nanti tugasnya sebagai non tulis yang mendapat kertas kosongan. Paham ya? Oke, ibu kocok dulu lah. Ini siapa dulu yang mau ngambil? Silakan. Oh, yang satu. Ya, yang satunya lagi. Jatuh ya. Silakan. Ini. Oke. Silakan dibuka kertasnya. Terus nanti yang dapat nomor urut 1 sampai 4 silakan pindah ke tempat duduknya ya. Nomor 1 sini, 2 sini, 4 sini, 3 sini berarti 4, sama yang sini sebagai not tulis. Sudah? Nomor 1 siapa? Oh, Ageng, berarti pindah sini, Ageng. Sini. Terus nomor 2 sini, berarti nomor 2. Nomor 3? Nomor 3. Oke, nomor 4-nya siapa? Oh, Vina ya. Sudah ya, berarti sudah kebagian semua ya. Nomor 1, 2, 3, 4 sebagai non tulis ya. Oke. Baik, untuk non tulis ini nanti ibu kasih kertas ya, biar kalian bisa merangkum, menulis semua pembicaraan yang kita bahas dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, terus ibu tanya nih sekarang, menurut kalian itu membaca itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, membaca itu kita bisa menambah wawasan kita serta bisa meningkatkan daya ingat kita dan mendapat informasi dari apa yang bacaan yang kita baca. Oh iya. Terus? Menurut saya itu melihat tulisan dengan tujuan untuk memahami isi bacaan tersebut. Oh gitu ya. Terus? Menurut juga bisa meningkatkan kecerdasan seseorang. Oh, bisa meningkatkan kecerdasan seseorang karena dia sudah terbiasa membaca, seperti itu ya. Menurut saya membaca itu mencari dan berbagi informasi. Dan kalau kita membaca kita akan memperoleh informasi baik itu di dalam internet maupun di kelas. Oh iya, semua jawabannya betul semua ya. Jadi membaca itu selain menambah wawasan, menambah pengetahuan, juga bisa menambah kosakata ya, seperti itu ya. Baik, sekarang ibu tanya lagi ya. Data pengunjung di perpustakaan kan sangat minim sekali ya. Kira-kira ya, apa penyebab dari anak-anak yang malas membaca? Akibatnya kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya, akibat dari siswa yang malas membaca itu dia bisa berpotensi untuk menyontek. Karena malasnya membaca berarti kurangnya informasi yang dia dapat dan pengetahuan yang dia dapat. Oh iya. Kalau menurut saya itu bisa menyebabkan orang menjadi kurangnya percaya diri karena kan minimnya pengalaman dalam membaca. Oh, menyebabkan kurang percaya diri karena minimnya membaca ya. Terus, Saskia? Mungkin menyebabkan kebodohan karena minimnya membaca. Oh, menyebabkan kebodohan juga ya bisa. Terus? Dan juga menyebabkan minimnya kosakata. Tapi jika kita membaca akan menambah kosakata yang kita miliki. Oh iya, karena dia sering membaca jadi kosakatanya banyak gitu ya. Iya. Oke, berarti akibat dari anak-anak yang malas membaca, minimnya wawasan, menyebabkan kebodohan ya kan, seperti yang aku bilang tadi. Terus minimnya kurangnya rasa percaya diri. Terus kurangnya kebodohan, wawasan menyebabkan kebodohan juga. Terus minimnya kosakata, yaitu macam-macam akibat dari kurangnya membaca ya, seperti itu. Sekarang ibu tanya lagi, bagaimana sih menurut kalian cara membaca yang baik itu seperti apa? Kalau menurut saya sebagai orang yang hobinya membaca, cara membaca yang baik itu harus dari diri sendiri. Jadi kita harus ada kemauan untuk membaca dan
hobi membaca itu harus ada kemauan dulu ya. Ya, terus Kalau menurut saya itu dengan memilih buku bacaan dulu. Karena kan jika kita memilih buku bacaan yang sesuai dengan diri kita dapat menumbuhkan semangat dalam membaca. gitu ya. Berarti memilih buku bacaan ya, dengan memilih buku bacaan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan minat kita gitu ya. Saskia? Dengan bertanya atau berdiskusi bersama teman yang sudah pernah membaca sehingga kita bisa bertukar pemahaman mengenai bacaan tersebut. Oh gitu, dengan bertanya dengan orang yang sudah pernah membaca buku itu gitu, Iya. seperti itu ya. Nah, menurut saya dengan mencari tempat yang nyaman sih Bu. Karena kan kita kalau membaca kan lebih enak tempatnya tuh nyaman, kalau sejuk gitu. Oh iya ya, berarti membaca itu bisa lebih enak kalau tempatnya nyaman, sejuk, seperti di perpustakaan seperti itu ya. Ya, padahal di perpustakaan itu ya enak, sejuk, bersih ya kan. Berarti cara membaca yang baik, yang pertama berarti adanya kemauan dulu ya. Terus bisa memilih buku bacaan. Terus yang ketiga apa tadi? Bisa bertanya dengan orang yang sudah pernah membaca buku tersebut ya. Yang berikutnya ada itu ya, mencari tempat yang nyaman, yang sejuk seperti di perpustakaan seperti itu ya. Ya. Tadi sudah menjelaskan tentang membaca itu seperti apa, terus ada akibat-akibat dari anak yang malas membaca itu seperti apa, terus cara membaca yang baik itu seperti apa. Sekarang manfaat dari membaca itu sendiri itu manfaatnya apa? Sebenarnya ya Bu, manfaat membaca itu sangat banyak. Nah, di antaranya yang pertama itu bisa menghilangkan stres dan kejenuhan. Yang kedua, memperluas pemikiran kita. Yang ketiga, itu kita bisa melatih cara menulis yang baik. Oh iya, nanti manfaatnya menambah wawasan, terus Mengurangi stres dan mengurangi kejenuhan ya. Terus itu melatih untuk menulis yang baik. menulis yang baik. Oke, terus Kalau menurut saya itu menambah wawasan, ilmu pengetahuan. Tapi tidak hanya itu aja, baca juga bisa menjadi sebagai sumber inspirasi. sebagai sumber inspirasi ya bisa. Terus Membaca juga dapat melatih konsentrasi karena dengan membaca kita dapat mengasah otak kita untuk selalu berkonsentrasi. oh gitu, karena seringnya membaca jadi sering melatih konsentrasi seperti itu ya. Ya. Nah, membaca sendiri bisa memperluas pemikiran seseorang, dan di mana seseorang itu bisa lebih berpikir luas dan realistis. Oh ya. Jadi manfaat membaca itu sangat banyak sekali ya. Selain menambah wawasan, menambah pengetahuan, jadi bisa melatih kita untuk menulis juga. Terus apa lagi tadi? Sebagai sumber inspirasi. Juga membaca itu bisa menambah kosakata kita, seperti itu ya. Baik, tidak terasa waktunya sudah hampir selesai ya. Sekarang giliran dari non tulisnya bisa menyampaikan mengenai apa yang sudah kita bicarakan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Silakan, mau siapa dulu? Oke, dari saya, hasil dari pembahasan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu pengertian membaca, bahwa membaca adalah proses memahami suatu bacaan supaya bisa dipahami, diingat, dan diaplikasikan. Adapun sebab-sebab anak malas membaca yaitu 1. Karena lebih suka bermain ketika jam kosong ataupun saat istirahat. 2. Mudahnya memperoleh informasi yang instan karena berkembangnya teknologi di sekarang ini. Membaca buku juga dapat melalui aplikasi dari gadget, misalnya Wattpad, Karya Karsa, dan lain-lain. 3. Pengaruh media sosial media. 4. Banyaknya hiburan di sosial media dapat mengurangi minat membaca. 5. Pengaruh pergaulan yang kurang positif. Akibat anak yang malas membaca yaitu 1. Kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. 2. Beresiko tinggal kelas atau tidak naik kelas. 3. Sering menyontek karena anak tidak yakin pada kemampuan diri sendiri. 4. Membuat anak tidak percaya diri karena kurangnya wawasan yang didapat. 5. Wawasan yang sempit. 6. Sulit masuk sekolah favorit. 7. Minimnya kosakata yang dapat
yang didapat, semakin banyak kosakata yang diketahui, semakin besar kemampuan dalam memahami apa yang didengar dan dibaca. Dapat meningkatkan apa yang akan dikatakan dan apa yang ditulis. 8. Minimnya informasi yang dibaca. Oke, berarti sekarang gantian dari Nafisa bisa disampaikan. Oke, adapun cara membaca yang baik yaitu yang pertama, adanya kemauan dari diri sendiri. Karena dapat memudahkan kita untuk memahami isi buku yang kita baca. Yang kedua, dengan memilih buku bacaan. Karena dengan memilih buku bacaan yang sesuai dengan keinginan kita, dapat menumbuhkan semangat kita dalam membaca. Yang ketiga, dengan bertanya atau berdiskusi bersama teman-teman yang sudah pernah membaca. Jadi, kita bisa tukar pemahaman mengenai bacaan tersebut. Yang keempat, mencari tempat ternyaman. Karena membaca dengan didukung tempat yang nyaman bisa membuat kita semakin nyaman dalam membaca. Yang kelima, dengan mencatat hal-hal yang penting. Karena dengan mencatat hal-hal yang penting dapat memudahkan kita dalam memahami bacaan tersebut. Yang keenam, selain itu, membaca yang baik itu bisa dengan menyimpulkan buku yang kita baca, karena dengan menyimpulkannya dapat menguji pemahaman kita dan memastikan bahwa kita mendapatkan sesuatu setelah membaca. Selain itu, manfaat membaca yaitu dapat mengurangi stres dan kejenuhan, maka dapat membuat pikiran lebih santai dan rileks sehingga masalah stres dapat diatasi. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Hanya sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi. Yang ketiga, bisa meningkatkan konsentrasi. Karena dengan terbiasa membaca buku juga mampu meningkatkan konsentrasi seseorang, sama halnya dengan melatih fokus. Yang keempat, bisa memperluas pemikiran seseorang. Karena seseorang yang terbiasa membaca buku tentu lebih bisa berpikir luas dan realistis. Yang kelima, melatih untuk dapat menulis dengan baik. Karena dengan terbiasa membaca buku akan membuat seseorang terlatih menulis dengan baik. Yang keenam, dapat meningkatkan hubungan sosial. Sebab dengan terbiasa atau gemar membaca buku mampu mempengaruhi aspek kehidupan manusia dalam bersosialisasi. Yang ketujuh, dapat meningkatkan kualitas memori. Karena kualitas memori terus terasa. Hal ini tentu sangat bermanfaat untuk proses mengingat baik saat mengingat isi buku maupun berbagai hal lainnya. Baik, notulennya kan sudah menyampaikan apa yang sudah kita bahas hari ini. Sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD ya, di mana nantinya kalian akan mengisi semua pertanyaan yang ada di sini ya. Ibu bagikan, kira-kira Ibu kasih waktu sekitar 3 menit cukup ya? Cukup ya. Ini tolong diisi ya. Ya, diisi sesuai dengan yang kalian dapat hari ini. Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan kembalikan lagi ke saya. Mana? Oke, setelah kita adakan layanan bimbingan kelompok hari ini dengan tema membiasakan membaca dengan memanfaatkan perpustakaan,
sudah membahas mengenai pengertian membaca, akibat dari orang yang malas membaca itu seperti apa, terus cara membaca yang baik itu seperti apa, manfaat-manfaat membaca itu seperti apa, sudah jelas semua ya tadi. Sekarang Ibu tanya ini, kesan-kesan kalian setelah diadakan layanan bimbingan kelompok ini seperti apa? Kalau dari saya, kesannya itu program BKP ini sangat menarik ternyata. Dan saya dan teman-teman juga semakin paham dengan apa itu pengertian membaca, akibat membaca, manfaat membaca, dan cara membaca yang baik seperti apa. Nah, semoga insya Allah saya dan teman-teman akan seterusnya membaca di perpustakaan. Oh, jadi ada manfaatnya ya setelah diadakannya kegiatan bimbingan kelompok hari ini seperti itu ya. Oke, selain Ageng, siapa yang mau menyampaikan pesan-pesannya setelah diadakan layanan bimbingan kelompok? Kalau dari saya, kegiatan ini sangat bermanfaat karena kita saling membuka, saling berpendapat, melatih listening juga jika ada waktu lagi. Oh ya, berarti senang ya diadakan bimbingan kelompok ya. Oke, selain ini siapa ini? Kaila? Saya. Ya, Nafisa. Kalau saya ini tuh saya jadi lebih berani untuk mengutarakan pendapat dan juga saling mengenal lain. lebih saling bisa mengenal teman-temannya seperti itu ya. Oke. Baik anak-anak, tidak terasa waktunya sudah selesai ya. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih pada kalian semua karena kalian sudah bersedia hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Tadi di awal kita sudah buka dengan berdoa. Mari kita tutup juga kegiatan hari ini dengan berdoa juga. Ayo siapa dari kalian yang mau bersedia memimpin berdoa? Ageng, ya silakan. Sebelum saya pimpin doanya, saya perwakilan dari teman-teman semua mengucapkan terima kasih banyak kepada Wijayanto yang sudah membimbing kami dan sudah menyelenggarakan bimbingan kelompok seperti ini. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ageng.